nunggu pemateri datang, biar berkah, kita sholawatan dulu. Alhamdulillah juga udah latihan seminggu. Jadi kalau misalnya ada dikit-dikit salah mah gak apa-apa ya, karena hadrahnya masih amatiran. Sok mulai. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli
صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ركض عيناي Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi qila wa qala adamu bihi ala maratib qila qala bihi kuna minal gharib wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib qila alaihi salam qala hujjatuhu ala ubadil asnami wal aqib alaihi salam
sa'ahuhu walakin hada habibun wa mukalim wa mukhatib qila huwa Isa alaihi salam. qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib qila fa karimul ladhi alabastahu hullatu wa waqar wa tawajtahu bitijani wal iftikhar wa nasyarta ala ra'sihi al-afar Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya setandanya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, masih kurang nih yang jawab salamnya nih. Kayak gak semangat gitu Kang Syahrul. Nah, benar banget. Soalnya kalau misalnya dilihat-lihat jamaahnya Dari ujung sampai ke ujung ya. iya benar, 2.300-an lah. Bahkan yang luar pun gak sempet masuk nih. Benar banget. Maka yang masih di luar, yuk mangga segera masuk. Insya Allah acaranya bakal segera dimulai. Mungkin kita tes lagi Cek salamnya. sekali lagi, cek. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya.
Salat serta salam tak lupa kita curah limpahkan pada Nabi kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Pada yang terhormat pembina KMI Libasul Taqwa Bapak Abdurrahman, kepada yang terhormat Ketua Umum KMI Libasul Taqwa periode 1443 sampai 1444 Hijriah Ali Mudaharahab, dan kepada Ustadz Asa Ayazida ARSSI, dan juga terima kasih kepada para alumni KMI Libasul Taqwa yang telah hadir, dan juga kepada media partner FSLDK Baraya, Saud Tahfidz Indonesia, First Unpari, LDK TM Al-Ash'ari, LDK IKMI, TEDC, LDK Hamasa, Poltekkes Bandung, dan kepada hadirin sekalian, ikhwah fillah yang telah menyempatkan hadir di acara hari ini. Sebelum memulai agenda, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cek soal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di cuaca yang panas Tapi cerah, kita alhamdulillah bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah, insya Allah penuh kemuliaan, insya Allah banyak keberkahan. amin ya rabbal alamin. Kalau dia lihat Kang Syahrul, lihat dari muka-mukanya kayak muka-muka ngantuk Kang Syahrul. Bener. Kayaknya mungkin ini harus dites dulu dengan takbir ya. Coba San. Bismillah ya. Bismillah. Takbir. Mana itu arahan kia? Masih kurang ini. Semoga yang menjawab takbir gimana kan? Harus didoain dulu ini kalau misalnya yang jawab takbir, semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah. Amin. Semoga yang belum mendapatkan jodoh Allah kasih jodoh yang soleh dan solehah. Amin. Semoga yang jawab takbir, yang apabila punya hutang Allah lunasin hutangnya. Amin. Terus lagi San. Bismillah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah, lumayan kelihatan banget nih ketahuan dari muka-mukanya teman, dari jawabnya tadi takbir. Muka-muka jomblo sama punya utang nih. Benar, banyak hutang. Jadi makin semangat. Benar, berarti harus didoain dulu ini mah ya. Oke, mungkin gimana San? Gimana? Selanjutnya mau ada apa? Apa ya? Mungkin pemateri Kang Syahrul. sambil nunggu pemateri kita sedikit intermezzo dulu lah soal tema hari ini. Betul. Kalau teman-teman ada yang mau tahu gak nih tema hari ini apa? Dari Ahwat maupun Ikhwan? Tahu gak? Yang kesini kalian tuh udah tahu gak itu tabligh akbar itu tentang apa? Tabligh akbar. Atau asal datang ya? Asal ngabsen. Yang penting dapat konsumsi. Gitu. Benar, bisa lah. Tapi selain konsumsi juga jangan lupa teman-teman di sini meluruskan niatnya. Betul. Kalau misalnya datang ke sini itu untuk mendapatkan ridho dan mencari ilmu ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencari ilmu ya. Dan jangan lupa juga kepada teman-teman, ada mencari ilmu tuh ada mencatat ya. Mencatat setiap ilmu yang nanti bakal teman-teman bangun. Oh iya, tadi gimana sih? Tadi kita apa sih? Jadi kita ada yang tahu gak? Nanya tema ya. Apa? Upgrade iman di akhir bulan. Upgrade iman di akhir bulan. Itu Bang, kalau akhir bulan ini biasanya upgrade apa? Upgrade gaji tahun baru. Upgrade gaji gitu Bang. Bisa upgrade iman di akhir zaman ya. Karena melihat kondisi umat kita yang kayaknya harus di-upgrade imannya. Iya benar, karena kalau misalnya melihat perkembangan globalisasi saat ini gitu, itu tuh kelihatan kuat banget pengaruh-pengaruh daripada budaya-budaya luar yang sebenarnya tidak sejalan dengan Islam. Betul. Tidak sesuai syariat dengan kita ya. Benar sekali. Jadi kita tuh pengen banget nih memfasilitasi teman-teman semua, umat Islam semuanya. Sebenarnya ini tuh kita ngundang dari Australia, Malaysia, semua dari luar negeri pada udah diundang, bilangnya mau datang tapi ada halangan kayaknya Syarul. Tapi apa ya? Tapi ya pokoknya begitulah, mereka tidak diperkenankan untuk hadir, dan alhamdulillah teman-teman di sini yang terpilih buat hadir gitu. Karena kalau misalnya dipikir-pikir teman-teman yang lainnya kayaknya
mungkin lebih memilih urusan yang lain. Betul. Tapi alhamdulillah teman-teman di sini memilih untuk mencari ilmu gitu ya. Iya, benar sekali, dengan mencari ilmu. Semoga dapat ilmu. Semoga dapat ilmu. Keimanannya bertambah. Yang penting mah di sini nanti kita mengupgrade iman ya. Upgrade iman nanti buat konsumsi itu bonus ya. Betul. Jangan jadi tujuan utama. Untuk panitia juga nanti di akhir bakal ada bonus lah. Ya keteplak. Ya, mana ketuplak. Oke. Apa lagi sekarang? Sambutan aja Kang Syarul. Langsung sambutan. Oke, mungkin kita iya, tilawah lupa, astagfirullahaladzim. Sebelum itu kita melanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu tilawah biar kita berkah kepada Ustadz Fadil. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kang Fadil atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat amat luar biasa. Semoga apa yang tadi dibacain sama Kang Fadil ini menjadi pahala, khususnya untuk Kang Fadil sebagai pembaca, umumnya kepada kita semua sebagai pendengar. Amin. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Jadi gimana Kang Syahrul? Gimana ya? Udah mungkin kita. Jadi gini Kang Syahrul, sebelum jam 2 kan kita ini pemateriannya jam 2 nih Kang Syahrul. Jam Sambil menunggu jam 2 pemateri subuh. Jam 2 subuh.
Sambil nunggu pemateri Kang Syahrul. Dari Kang Syahrul ada yang mau disampaikan nggak? Apa ya? Bentar. Takbir. Iya Pak, jadi gak berlaku lagi doanya. Takbir. Takbir. Lumayan. Nanti panitia gimana konsumsinya? Mohon segera di delivery. Kayaknya udah pada keroncongan jemaah. Tuh. Sama juga ini MC gak ada air ini teh. Gak ada air atau apa gitu. Konsumsi mana? Air. Begini. Gak ada yang mengambil. Gak. Oke, mungkin apa lagi ya? Masa mau intermezzo lagi gitu? Sambutan nanti nunggu Pak Materi dulu. Katanya Pak Materi ada hambatan di jalan macet katanya sejauh 2 km. Ya. Gak maju-maju di mobil. Tadi dijemput pakai mobil apa? Mobil yang panjang. Lexus kalau nggak salah. Oh, yang pakai limousine ya? Ini inventaris KM di Basutak. Ya, makanya itu inventaris ya? Ya, inventaris. Kebetulan kemarin baru beli khusus untuk tablik akbar. Ya, mungkin kita lanjut saja ke acara selanjutnya, itu berupa sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pembina KMI Basu Taqwa yang kebetulan hari ini nggak bisa hadir. Iya, benar sekali. Kebetulan Bapak Abdurrahmannya berhalangan hadir, jadi kita langsung saja lanjut ke sambutan yang kedua, yaitu dari sebagai Ketua Umum KMI Basu Taqwa periode 1443 sampai 1444 Hijriah. Kepada Kang Ali Mudaharahap, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sebuah kegiatan event tahunan dari KMI Basu Taqwa yang diadakan setiap satu kali dalam periode kepengurusan ya, tablik akbar gitu. Salawat bertangkaikan salam, semoga selamanya tercurah limpahkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Abdurrahman selaku pembina KMI Basu Taqwa, qadarullah tidak dapat membersamai kita pada siang kali ini. Yang saya hormati Akang Teteh dari alumni KMI Basu Taqwa yang sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktunya membersamai kita untuk mencari ilmu pada siang hari ini. Yang saya hormati juga para Akang Teteh dari delegasi Lembaga Dakwah Kampus se-Bandung Raya yang sudah berkesempatan hadir ya untuk acara kita pada siang kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kesediaan Akang dan Teteh, dan terima kasih banyak juga kepada panitia dari Departemen Syiar yang sudah bersusah payah ya untuk melaksanakan kegiatan kita ini. Adapun tema untuk kajian tablik akbar tahun ini yaitu evaluasi akhir zaman. Seperti yang kita tahu teman-teman semuanya, Akang dan Teteh, sudah banyak sekali musibah yang menghampiri kita. Kita tidak tahu apa penyebabnya gitu. Bisa jadi dari ulah tangan manusia, bisa jadi peringatan dari Allah karena kita sudah apa namanya? Nah, sudah menjauh darinya. Kita udah melaksanakan larangan-larangan yang sepenuhnya kita tidak perlu melaksanakan itu gitu. Nah, jadi dengan agenda tahun ini dengan bertemakan evaluasi akhir zaman, di sini insya Allah kita sama-sama belajar untuk mengevaluasi apa sih kekurangan dari diri kita masing-masing gitu, selama tahun 2022 ini gitu.
apa saja yang sudah kita lakukan, kebaikan apa saja yang sudah kita tebarkan, apa saja kesalahan yang kita lakukan gitu. Setidaknya nanti di sini kita dapat bermuhasabah diri untuk memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Karena kita tak tahu ya, kita nggak tahu azal menjemput secara tiba-tiba. Ya kan, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kepada Kang Ali Mudah Harahap atas sambutannya yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya materinya sudah hadir. Ada sambutan lagi nih Kang Syahrul. Dari siapa Kang Syahrul? Satu lagi dari ketua kita Yang paling keren. Ketua Tablik Akbar hari ini 2022 bentar lagi 2023 yang telah memilihkan temanya juga, yang telah melaksanakan kepanitiaannya juga. Silakan kepada Kang Hazmi Syahri ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para keluarganya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat kepada Ketua Pembina KMI Ilbasa Taqwa Pak Abdurrahman. Kemudian yang terhormat pada alumni KMI Ilbasa Taqwa serta rekan-rekan dan panitia yang telah mempersiapkan acara ini sedemikian rupa sehingga dapat terlaksana pada hari ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerja keras dari seluruh panitia sehingga acara ini dapat berlangsung, dan juga kepada perwakilan dari masing-masing LDK Sebandung Raya dan juga media partner yang mensupport kegiatan hari ini. Saya selaku ketua pelaksana mengambil tema akhir mengupgrade iman pada akhir zaman ini, mendapatkan hikmah dari bencana-bencana yang telah kita lalui pada tahun ini. Sebagaimana Ketua Umum KMI Ilbasa Taqwa berkata bahwasannya musibah ini bisa berakibat karena banyaknya maksiat yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan dengan tema yang kita ambil pada kajian hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadikan kita lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Saya berterima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kepada Kang Hazmi Syahri yang telah menyampaikan sambutannya yang Masya Allah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari sambutan tadi. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah pemateri kita sudah sampai. Alhamdulillah. Mungkin kita biar mengefisiensikan waktu Kang Syahrul. Ya, mengefisiensikan mengefisiensikan waktu. Marilah kita sambut pemateri kita, Kang Pada Ustaz Asa. Waktu dan tempat kami persilakan. Takbir.
Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti tahiyatul Islamiyah, tahiyatul thayyibatul mubarakah, tahiyatul bi'idznillah, tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidil wahdi maulana Muhammadin mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa kulli min tabi'ahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, mahasiswa, mahasiswi dari STT Tekstil ya, KMI di Basut Takwa. Padahal setelah sekian lama akhirnya bisa bermain ke sini, karena saya dari tahunnya aja gitu ya. Saya tekstil, teman-teman juga ada yang dari sini, tapi ini pertama kali saya ke sini. Jadi semoga silaturahim bisa berlanjut dan senang banget bisa ketemu dengan teman-teman dari STT Tekstil. Salawat berdiri salam semoga senantiasa tercurahkan pula kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada pengikutnya hingga yaumul kiamat. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sahabat-sahabat semua, KMI Basut Takwa dan yang lainnya yang dirahmati Allah. Sebelum saya masuk nih ke sesi materinya, saya ingin memohon maaf karena terlambat. Saya nggak bisa minta keretanya ngebut ya. Ya, alhamdulillah bisa sampai dan begitu larut juga. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan mencoba menggali apa itu hubungannya antara kita di sini sebagai pemuda, apa yang perlu kita lakukan sebagai pemuda, sebagai bagian dari umat Islam dalam melihat fenomena akhir zaman yang ada sekarang. Ya, jadi kalau misalnya ada kejadian apa, kita di bawah komentar Instagram, baru ini akhir zaman dan semacamnya kayak gitu ya. Apa yang perlu kita persiapkan untuk agar kita sebagai pemuda ini bisa memberikan kontribusi yang produktif terhadap isu-isu akhir zaman yang ada sekarang. Nah, sebelum masuk ke sesi materi, saya pengen meluruskan dulu ke teman-teman bahwa saya bukan ustaz. Ya. Walaupun dulu sempat nyantri 3 tahun, 6 tahun lamanya, tapi saya bukan ustaz. Rasanya kalau misalnya saya disebut ustaz itu terlalu berat ya, untuk bisa memberikan contoh terbaik buat teman-teman semua. Saya bukan ustaz, walaupun sempat ngaji dan khusus buat tema hari ini juga saya dapat penjelasan buku seputar akhir zaman. Tapi ya rasanya tidak layak aja kalau dipanggil ustaz ya, jadi panggil akan aja nggak apa-apa gitu ya, nyantai aja. Yang dipanggil ustaz mending yang lain aja yang lebih kompeten ya daripada saya. Nah, terus saya siapa? Saya di sini dulunya aktif di Bersama ITB, kemudian sekarang berperan sebagai performance marketer. Jadi bukan ustaz ya, gelarnya juga bukan LC, saya mah SSI gitu ya. Kalau misalnya kita pakai LC, MA gitu ya, saya mah SSI. Saat ini aktivitas di digital marketer, bagian bikin iklan kayak gitu ya, bikin billboard dan semacamnya. Kemudian saya emang hobi ngomong sejak lama. Setahun kebelakang aja saya udah keliling Indonesia gitu ya, ngomong dari mana dari tempat-tempat lain. Kurang lebih 15.000 orang selama setahun kebelakang. Jadi saya melihat ini merupakan bagian dari amanah Allah untuk saya. Makanya saya coba memberikan yang terbaik untuk memberikan materi ke teman-teman semua di kesempatan siang hari ini. Yang teman-teman boleh banget selama sesi materi nanti bersikap proaktif ya. Kalau misalnya saya tanya silakan jawab. Jangan saya tanya terus dibalas. Namun aja gitu. Silakan dijawab gitu ya. Tunjukkan ekspresinya biar saya tahu bingung atau enggak dengan materinya gitu ya. Kalau mau direkam, difoto silakan, mau dicatat juga silakan. Teman-teman juga boleh membagikannya ke media sosial biar ilmu hari ini bisa bermanfaat buat lebih banyak orang. Kemudian yang terakhir, ya semoga dengan kita berbagi, dengan kita belajar bareng sore hari ini, siang hari ini, kita bisa dapat jariah yang tiada putus ya, walaupun sudah akhir zaman. Nah, hari kita bakal belajar bareng-bareng seputar bagaimana nih kita posisikan diri sebagai pemuda dengan hari akhir atau dengan akhir zamannya. Fenomena akhir zaman yang ada sekarang. Mungkin kemarin sempat ramai banyak banget kasusnya kayak ini bencana di Indonesia. Ada yang mengaitkannya dengan fenomena LGBT, fenomena kristenisasi, fenomena ini, fenomena itu. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pemuda, sebagai muslim sekarang ini bisa lebih objektif melihat berbagai fenomena yang ada sekarang. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Ada 4 poin yang bakal saya bahas hari ini. Mungkin kelihatan dari jauh, kalau mungkin kelihatan maju aja nggak apa-apa. Sebenarnya saya lebih biasa berdiri dan dekat ke teman-teman ya, tapi dari depan itu ya udah ya. Nah,
yang pertama, kita akan belajar sedikit aja ya, mengulas sedikit terkait hari akhir dan tanda-tandanya. Biar kita tahu sebenarnya alurnya itu bagaimana sih dari kita sekarang sampai nanti hari akhir gitu ya. Yang kedua, kita bakal mempelajari bareng-bareng kesalahan kebanyakan umat Islam dalam melihat fenomena hari akhir zaman. Yang ketiga, kita bakal belajar bagaimana sih prinsip pentingnya kita sebagai seorang muslim itu melihat fenomena akhir zaman. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita sebagai pemuda bisa punya gerak yang produktif, gerak yang konstruktif melihat fenomena akhir zaman. Nah, kemudian habis ini, teman-teman tuh habis ikutan kegiatan 1 jam ke depan, harusnya teman-teman sekarang lebih kebayang, habis ini saya harus mulai. Ya, melihat fenomena akhir zaman. Nah, kayak gitu. Kita mulai dari pertama, saya ngambil referensinya dari mana sih untuk materi hari ini. Kalau teman-teman ada yang pernah baca buku ini buku aslinya di teks bahasa Arab itu 12 jilid ya, 12 jilid. Ini jadi diterjemahkan tadi di Indonesia. Ensiklopedia hari akhir karyanya apa namanya? Saya lupa nama beliau. Intinya Asubi Said Ahmad Asubi kalau nggak salah ya, saya lupa nama beliau ya. Itu 12 jilid. Ini menjelaskan sangat detail seputar fenomena akhir zaman. Dari mulai huru haranya sebelum akhir zaman seperti apa, tanda-tanda yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis seperti apa, itu dibahas secara detail termasuk perbedaan pendapatnya antara kalangan ulama. Misalnya perbedaan pendapat soal dajjal, perbedaan pendapat soal apa namanya bencana-bencana dan semacamnya, urutannya juga perbedaannya dibahas semua. Kalau mau lebih detail silahkan baca buku ini. Ya insya Allah lebih lengkap daripada kita bahas di sesi cuma 1 jam. Makanya hari ini kita bakal lebih banyaknya ngebahas seputar apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda untuk menanggapi fenomena akhir zaman. Nah, bicara seputar akhir zaman atau hari akhir, di sini saya pakainya satu istilah aja ya, hari akhir. Hari akhir aja biar gampang. Kenapa pakainya hari akhir? Karena kalau kita bicara akhir zaman, bicara hari akhir gitu ya, akhir zaman itu masuk kayak gitu ya. Kalau kita bicara hari akhir, fenomena akhir zaman ini masuk menjadi bagian dari kita persiapkan diri menuju hari akhir yang hari kiamat. Nah, makanya dibahas di ibaratnya hari akhir. Pertanyaan pertama buat siang hari ini, kenapa sih kita harus belajar fenomena akhir zaman atau hari akhir? Ada yang mau jawab? Kenapa kita perlu mempelajari hal ini? Kenapa itu jadi penting? Artinya kita punya persiapan gitu untuk menghadapi hari akhir. Oke, agar kita punya persiapan menghadapi hari akhir. Bagus banget. Ada lagi nggak yang lainnya? Karena kalau kita bicara iman terhadap hari akhir ini, bahkan seorang ulama sampai menekankan pentingnya ya, sampai-sampai beliau berkata, kalau di antara sekian banyak iman itu cukup dipilih 2 aja, maka cukup iman kepada Allah dan hari akhir menjadi penuntun kita menuju surga. Saking pentingnya ya hari akhir zaman. Kenapa penting? Karena ternyata iman terhadap hari akhir itu gak cuma bicara kita mengenali tanda-tandanya aja teman-teman. Gak cuma bicara kita mengimani bahwa hari akhir itu ada. Lebih jauh daripada itu. Ketika kita bicara seputar iman terhadap hari akhir, manfaatnya paling tidak 3. Yang pertama, dengan pelajari hari akhir ini kita jadi paham bahwa hari akhir ini bagian dari iman kita kan yang ya, iman kepada hari akhir. Ditaruhnya nomor 5, padahal urgensinya penting juga termasuk ya. Yang kedua, kita jadi sama-sama paham bahwa pada akhirnya kita hidup di dunia sementara. Mau nanti manusia memiliki teknologi agar hidup abadi sekalipun gitu ya, mungkin nanti di kemudian hari kedokteran semakin baik dan semacamnya, sel yang rusak bisa diperbaiki dengan baik, tapi kita nggak bakalan bisa menghindar dari hari akhir. Yang ketiga, seperti yang tadi disebutkan juga, pada akhirnya hal ini kita pelajari agar kita ini bisa siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Ini yang lebih penting sebenarnya. Sayangnya ketika kita bicara hari akhir ini biasanya kita salah fokus. Nah, coba deh, saya tanya dulu ke teman-teman di berikutnya. Ada yang hafal paham tanda-tanda kiamat kubur apa aja? 10 apa aja kan? Jelas gak apa? Terbitnya matahari dari barat. Oke. Gak semuanya gak apa? Dajjal. Bisa. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Saya ada api dari Yaman. Api dari Yaman. Keren terus. Ingat lagi kan? Surutnya sungai.
Ada yang mau melengkapi? Dukhon. Lebih dong. Dukhon. Keluarnya dukhon. Sungai Dukhon. Tiberian. Oh, ada lagi? Arab hijau itu termasuk yang tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Imam Mahdi. Imam Mahdi, betul. Apa lagi ya? Ya, itu gambaran umumnya ya terkait tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dari akhir yang besar. Kenapa disebut fenomena besar? Karena kalau tanda-tanda ini udah kelihatan, itu udah red alert istilahnya gitu ya. Ini tinggal selangkah lagi, kita tuh udah menuju hari akhir, kayak gitu ya. Pun dengan tanda-tanda sebanyak itu, Allah sendiri sebenarnya dalam hadis gitu ya, dalam Al-Quran itu menceritakan bahwa tanda-tanda hari akhir pun kita sudah tahu detailnya seperti tadi gitu ya. Hari akhir itu akan datang di saat manusia dalam keadaan lalainya. Ketika mungkin gak ada yang ingat seputar hari kiamat, gak ada yang ingat hari akhir, saat itulah hari kiamat justru terjadi. Nah, dan bicara fenomena hari akhirnya yang kubro gitu ya, teman-teman udah hafal tadi banyak. Urutannya itu beda-beda. Ada ulama yang mengawalinya dengan munculnya munculnya Mesias, ya Mesias gitu kan. Munculnya siapa? Dajjal gitu kan. Munculnya Dajjal, baru Imam Mahdi dulu. Ada yang awalnya Imam Mahdi dulu baru Dajjal. Urutannya bagaimana berbebas, yang penting itu tanda-tanda besar. Ya gitu ya. Nah kemudian kita lanjut ke tanda-tanda kecil. Nah ini yang biasanya bikin kita ini ribut gitu di media sosial kayak gitu ya. Kalau tanda-tanda kecil apa aja yang saya sebutkan? Tadi Arab hijau, ada lagi. Diutusnya Nabi Muhammad. Diutusnya Nabi Muhammad. Diutusnya Nabi Muhammad, betul. Tuh, itu aja dan termasuk tanda-tanda kiamat kecil gitu kan. Ada lagi gak? Ada banyak banget sebenarnya, dari mulai yang hadisnya dhaif sampai hadisnya kuat banyak. Ada gerhana, ada 2-3 gerhana dalam satu Ramadan masuk. Kemudian misalnya orang tua melahirkan para majikannya kayak gitu kan. Bangsa Arab saling meninggikan bangunan kayak gitu kan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ada lagi tigris aurat mengering dan semacamnya. Ada banyak banget. Gitu ya. Perang di Jazirah Arab ada banyak banget. Tanda-tanda kecil. Dan tanda-tanda kecil ini yang sering kali bikin kita ini punya huru hara, ya. Dan itu nggak terjadi di zaman kita aja teman-teman. Bahkan di zaman dulu, di zamannya tabi'in atau zaman yang lebih awal dari itu, yang lebih dekat kita, seperti zaman ketika Mongol menginvasi sekitar abad 11 gitu kan. Itu juga udah terjadi gitu ya, kegelisahan bahwa jangan-jangan kita ini udah menjelang hari akhir. Karena zaman dulu tuh ulama atau orang-orang Islam zaman dulu tuh pada gak kebayang ada momen di mana Islam itu udah kayak hampir habis gitu kan. Tiba-tiba ada sebuah bangsa entah dari mana, di tempat mana pun ia berjalan bumi semua rusak gitu ya. Dan ketika itu pusat kekhalifahan runtuh, itu pertama kali dalam sejarah pusat kekhalifahan runtuh oleh sebuah pasukan. Bikin geger, bikin khawatir. Jangan-jangan ini disebut Ya'juj, Ma'juj dan semacamnya. Tapi sampai sekarang kita masih hidup kan, gitu ya. Jadi namanya akhir zaman itu dari dulu pembahasan selalu ada. Dan setiap masa ada kekhawatirannya terhadap akhir zaman, terhadap hari akhir. Makanya di sini kita perlu meluruskan bagaimana sudut pandang kita melihat fenomena akhir zaman. Nah, karena pada akhirnya pokok-pokok fenomena akhir zaman, iman terhadap hari akhir itu sebenarnya ada 4 ini yang penting untuk kita imani. Gak hanya kita paham tanda-tandanya, melihat fenomenanya dan semacamnya. 4 hal ini perlu kita kuasai, perlu kita maknai lebih dalam. Pertama, kita perlu sama-sama mengimani bahwasanya iman terhadap hari akhir itu mencakup kita sadar bahwa hari kebangkitan itu akan habis. Dan ini sebenarnya membedakan antara mungkin kebanyakan manusia dengan umat-umat agama Abrahamik, gitu ya. Kalau misalnya kita teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar kisah orang Romawi dulu ya, bangsa Romawi dulu ada yang nama percakapannya saya lupa ya, Menos atau apa percakapannya saya lupa. Itu bicara terkait percakapan antara seorang hero Romawi Yunani yang udah meninggal. Di hari akhir itu, di akhirat versi mereka, dia itu menjadi orang yang menyesal sudah mati. Kayak gitu. Kenapa nyesal sudah mati? Ketika ia sudah mati, kalau misalnya kita melihat mitologi Yunani gitu ya,
Orang iman itu kan di afterlife mereka itu cuma apa ya, bergentayangan di underworld gitu kan ya, bergentayangan di underworld, kemudian mereka ada di sungai roh gitu ya, udah aja keliling di sana gitu ya, nonton Hercules kayak gitu ya, pada paham di sini. Kayak gitu, sampai-sampai seorang hero itu ditanya, bagaimana rasanya masuk yang akhirat gitu ya. Wah, kalau misalnya saya tahu akhirat kayak gini, mending saya hidup berperang dan mati berulang kali daripada saya masuk akhirat. Itulah keyakinan-keyakinan umat lain. Kalau bagi kita umat Islam, hari kebangkitan, hari akhir ini justru menjadi gerbang berikutnya bagi kita untuk menunjukkan mana yang hak, mana yang batil, bagaimana amal kita selama hidup di dunia, dan apa yang akan terjadi nih rewardnya gitu kan pasca kita hidup. Itu yang membedakan. Makanya segala bentuk kezaliman yang kita rasakan sekarang, atau misalnya kebaikan yang kita lakukan sekarang, mungkin gak kita rasakan manfaatnya langsung, gak kita rasakan keburukannya langsung. Di kemudian hari kita harus yakin bahwa itu ada balasannya, gitu loh. Itu yang penting yang pertama, ya. Yang kedua, akan ada perhitungan dan hari pembalasan, ya. Makanya yang udah terdolimi dan semacamnya, nggak sempat ngebalas dan semacamnya, akhirnya kita juga punya pilihan, mau memaafkan dia atau mau menuntut di akhir-akhir dan semacamnya. Tapi kita sebagai muslim harus sadar, setiap perilaku kita ke orang lain itu akan dihisab, kayak gitu. Ya, yang ketiga, kita sadar bahwa ada surga dan neraka kayak gitu kan ya. Kemudian yang keempat, adanya fitnah, azab dan siksa dalam kubur. Nikmatnya juga itu kita imani. Nah, tema-tema kayak gini kadang luput kita bahas ketika kita bicara ketika bicara akhir zaman. Kita kan hebohnya sama fenomena-fenomena anehnya. Tiba-tiba ada awan berbentuk orang sujud, masya Allah, la ilaha illallah, luar biasa. Ada pohon berbentuk apa gitu ya, takbir dan semacamnya. Padahal sahabat-sahabat semua, justru munculnya Nabi Muhammad itu menghilangkan hal seperti itu. Kalau umat-umat terdahulu terbelalakkan mata mereka oleh mukjizat membelalakkan mata, maka Nabi Muhammad itu mukjizatnya simpel, tapi agung. Al-Quran itu tidak misalnya bisa menghidupkan yang mati, tidak berbicara begini dan begitu, tapi itu yang justru menjadi pegangan kita sekarang. Makanya kalau sampai sekarang kita ini imannya bergantung pada hal yang heboh, tandanya kita belum benar imannya. Kan bukan berarti kalau tiba-tiba di Apple ada tulisan kasar kemudian asal jadi Tuhan gitu ya. Kan tidak begitu ya, tidak bisa ya. Kita itu kalau misalnya beriman tidak begitu caranya. Makanya dalam mengimani hari akhir, fenomena akhir zamannya, entah berupa azab, berupa apapun itu, kita perlu luruskan juga. Bukan itu saja yang perlu kita maknai. Nah, apa yang salah dengan kita beriman sekarang terhadap hari akhir? Kok rasanya kalau kita ngomongin hari akhir tuh gitu-gitu aja gitu ya. Termasuk juga saya dulu. Saya dulu mempelajari hari akhir, mengkaji 14-an kitab lebih itu sejak SMA. Ngaji kitab kuliahnya, berasatid dan semacamnya. Tapi dulu akhirnya ketika sampai sekarang ya, saya habis mengkaji dan semacamnya, dulu bahkan sampai hafal ayatnya dan semacamnya. Sekarang udah lupa juga ya, banyak maksiatnya ya. Nah, akhirnya sekarang merasa kajian-kajian hari akhir itu bisa baik ketika dimaknai dengan benar. Dulu saya sampai parno gitu ya. Waduh, bener ya kenapa hari akhir gitu ya, gimana sebegini, gimana sebegitu gitu ya. Ada yang ngerasa parno nggak kalau misalnya ngelihat fenomena akhir zaman, angkat tangan. Ada yang sampai parno nggak? Oh ada? Masya Allah, oke. Saya dulu kayak gitu, bener. Kok rasanya khawatir gitu ya. Ini amal saya kayak gimana gitu ya, besok seperti apa, apakah nanti ya jadi maju sebentar lagi datang gitu. Itu yang saya pikirkan dulu ya. Tapi ternyata justru itulah cara kita mengimani hari akhir yang tidak benar, tidak tepat, tidak benar, tidak tepat. Cara yang tepatnya kayak gimana? Nah, kita bahas di sini. Kenapa kok kita ketika mempelajari hari akhir itu akhirnya umat itu menjadi kontraproduktif? Bukannya menjadi semakin beriman, gitu ya, bukannya menjadi semakin produktif, kok malah jadi semakin takut, apa-apa dikaitkan dengan fenomena akhir zaman, gitu ya. Tapi kita nggak pernah move on sebagai umat. Kita tahu akhir zaman, tapi kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Kita tahu akhir zaman, tapi kita belum bisa menjadikan Islam agama yang kaya umat, gitu kan? Udah tahu menjelang akhir zaman, tapi kita belum bisa membanggakan Rasulullah, misalnya kayak gitu. Apa yang salah?
Karena ketika tadi kita bicarakan yang kewajiban, kita harus pelajari dari akhir zaman itu kayak gini. Imannya dapat, kemudian kita sadar dunia sementara, yang ketiga bersiap dengan hidup selanjutnya. Yang dikhawatirkan selama ini kita tuh sibuk dengan fenomena akhir zaman, tapi cuma gimmick aja. Oh iya, akhir zaman gitu ya, tapi ternyata ya habis ini maksiat mah jalan terus gitu ya. Oh ya akhir zaman, habis ini mah ya tetap kayak biasanya gitu ya. Kita tuh cuma ingat akhir zaman ketika fenomena muncul, fenomena hilang, kita lupa lagi gitu. Itu yang dikhawatirkan. Dan itu yang harusnya kita tangani bersama. Karena kalau misalnya iman kita masih seperti itu, berarti memang bisa jadi ada yang salah dengan cara kita beriman. Ya. Karena gini, ketika kita ini bicara akhir zaman, kemudian mengkaji tanda-tandanya, ini adalah hal yang baik sebenarnya. Kita bisa mengkaji tanda-tandanya kayak tadi, paham urutannya, bisa mengedukasi sekitar kita agar kita ingat gitu ya, bahwa akhir zaman itu ada dan semacamnya, itu adalah hal yang baik. Karena Allah sendiri menyebutkan manusia itu, kiamat itu muncul ketika manusia memang dalam kondisi paling lalai mereka. Maka ketika masih ada kajian-kajian seperti ini dan semacamnya, insya Allah hari akhir itu belum dekat-dekat amat, istilahnya ya. Contoh aja, kayak gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah berikutnya, ketika misalnya akhir zaman dan semacamnya membuat kita itu fokus pada hal-hal yang sebenarnya itu tidak berdampak bagi diri kita. Untuk kita pikirin. Ini yang menjadi masalah. Misalnya bencana gempa kemarin, yang heboh di masyarakat adalah fenomena kristenisasinya. Tapi kita nggak mengevaluasi dakwah kita sebagai sebuah umat. Ya, fenomena kristenisasinya walaupun sudah dibantah juga katanya oleh teman-temannya sendiri dibantahnya. Kan? Ada lagi fenomena apalagi di kemudian hari dulu gitu ya di Aceh. Kira-kira Aceh maksiat dan semacamnya. Ini pasti ada, ini pasti murka dari Allah dan semacamnya. Teman-teman sudah desain Allah. Kita di saat ini sudah tidak punya lagi orang, sosok yang membawa wahyu pesan-pesan dari langit. Gak ada lagi. Setelah Nabi Muhammad itu gak ada. Kalau ketika Nabi Muhammad masih ada, kemudian ada bencana, kita bisa tanya ke beliau, ya Rasulullah, apakah ini azab bagi kami? Apakah ini musibah? Apakah ini murka dari Allah? Kita bisa tanya langsung kepada Rasulullah. Sekarang kita gak punya. Makanya kalau misalnya ketemu bencana dan semacamnya, jangan sampai kita tiba-tiba ngejudge bahwa ini adalah musibah, bencana dan semacamnya berkat maksiat yang dilakukan oleh umat yang ada di tempat tersebut. Jangan. Siapa yang bisa memastikan kayak gitu? Enggak ada. Terus tiba-tiba kita bilang ini azab dari Allah dan semacamnya. Jangan. Niat kita mungkin benar untuk mengingatkan umat gitu ya, tapi bisa disalahartikan oleh orang lain loh. Bisa disalahartikan gitu ya. Disalahartikan contohnya kayak gimana? Oh padahal umat di situ baik-baik aja, ada kajian dan semacamnya, tetap dapat azab gitu ya. Jangan disangka ada yang ngomong kayak gitu kan? Atau ada yang bilang wah Tuhannya umat Islam kerjanya bikin bencana gitu ya dan semacamnya. Jadinya nyinyir-nyinyiran orang lain tidak produktif. Dan kita lupa untuk melihat hal lebih mendasar yang perlu dilakukan sebagai sebuah umat. Kita baru dibawa kristenisasi ketika kasusnya kelihatan. Ikhtiar dakwah kita kayak gimana? Udah benar belum? Kan kita tidak evaluasi. Apakah program dakwah kita sudah menjawab kebutuhan dari umat? Bisa jadi belum, gitu ya. Ada umat kelaparan, ada umat nggak bisa sekolah dan semacamnya. Masjid setiap pekan mengumumkan donasi masjid bulan ini ada 30 juta rupiah. Orang samping masjid nggak bisa makan. Kan yang kayak gini harus di pikiran kita gitu loh. Bukan hal-hal kayak tadi yang kita aja gak bisa memastikan bahwa ini azab atau musibah. Gitu kan. Atau tidak seperti ini. Oh LGBTQ ini adalah konspirasi wahyu di elit global dan semacamnya. Teman-teman sudah desain Allah. Saya kasih tahu. Gak semua hal di dunia ini menyangkut urusannya dengan dengan menjadikan umat Islam aja, tidak. Serius. Orang-orang di luar sana kadang bikin fenomena LGBT
mendanai hal seperti ini itu sebenarnya bukan menyerang umat Islam. Emang itu yang mereka yakini aja. Mau lu umat Islam, mau lu umat Buddha, mau lu umat Hindu, ya ini LGBT adalah keyakinan kami gitu loh. Jadi jangan kita melihat ada sesuatu adalah biar merusak umat Islam. Enggak. Itu mereka yang menyebarnya ke semuanya. Kayak gitu ya. Yang kedua, seringkali urusan-urusan seperti ini itu murni bukan konspirasi, murni bisnis. Serius. Kenapa LGBT pengen dimasifkan di Indonesia? Salah satunya bisnis. Bisnis porno dan semacamnya itu besar makmur ketika itu legal. Kayak gitu. Cuma kita langsung merasa bahwa ini adalah serangan terhadap kita dan semacamnya gitu. Jangan kegeeran dulu. Kayak gitu ya. Niat orang lain cuma bisnis gitu ya, murni ekonomi dan semacamnya, kita udah merasa bahwa itu adalah serangan kepada umat Islam dan semacam itu. Termasuk kayak COVID dan semacamnya, mungkin di sini juga ada gitu yang merasakan bahwa jangan-jangan di COVID kerjaan asing China dan semacamnya gitu ya. Akhir zaman nih gitu ya, ada virus dan semacamnya buat penurunan populasi manusia, belum tentu. Ya, emang ada pendapat yang menyebut bahwa COVID misalnya itu adalah leak ya, virus yang nggak sengaja kesebar gitu ya. Ada dokumennya dan semacamnya. Gitu ya. Tapi jangan sampai kita tuh merasa sebuah tuh serangan ke kita dan semacam itu nggak produktif. Kita tuh jadi umat yang patung akhirnya. Apa-apa ngerasa kita diserang dan semacamnya, tapi kita nggak fokus. Gimana cari biar kita tuh jadi umat yang kuat. Oh kita diserang, terus lu ngapain? Lu ngapain kayak gitu ya? Kita diserang begitu, terus apa yang sudah kita ikhtiarkan kita nggak tahu, nggak bisa menjawab itu, gitu ya. Makanya urusan kayak gini yang nggak dalam kontrol kita, ini global ini kan nggak dalam kontrol kita ya. Kita nggak bisa mendikte PBB, kita nggak bisa nyuruh A, B, C, D dan semacamnya. Ya udah, biarkan jadi pengetahuan kita aja, kita fokusnya ke yang lain, nggak usah fokus ke yang seperti ini. Sehingga saking pamornya segala bentuk segitiga kita sebut sebagai wahyudi. Kan emang kenyataannya kayak gitu di lapangan. Mungkin bagi teman-teman lucu, orang yang gitu ada di lapangan. Biasanya pernah ketemu orang kayak gitu. Bentuk sesuatu gitu ya, bangunan di Indonesia bentuknya segitiga, wah ini ada wahyudi gitu ya. Ada bentuk mata wahyudi juga, padahal bentuk wahyudi gitu kan. Kasihan wahyudi misalnya terus ya. Mata dan semacamnya itu ya murni karena dari segi art dan semacamnya itu adalah simbolisme yang mengandung bisnis gitu kan, dan semacamnya langsung paham, bukan karena pengen memperbesar pengaruh wahyudi dan semacamnya, belum tentu. Nah malah kita harus dong gitu ya ke Yahudi gitu ya, wah Yahudi pengaruhnya gede ya, padahal nggak segitunya. Padahal nggak segitunya. Bisa jadi malah seperti itu kenyataannya di lapangan. Jadi janganlah fokus pada hal yang tidak bisa kita kontrol. Fokuslah pada apa yang bisa bikin kita ini progres sebagai umat. Apa itu? Nah disinilah kita belajar bareng-bareng prinsip-prinsip dasar kita sebagai umat mempelajari hari akhir atau akhir zaman. Prinsip yang pertama, kiamat itu mau ditungguin mau enggak, mau kita ngerasain mau enggak, pasti datang. Itu prinsip pertama yang perlu kita sadari. Ya, dan ini jelas gitu ya. Yas'alul kanisaan tulisan ilmuha indallah ya, wa inna sa'atakum qarib dan semacamnya sampai bawah. Kiamat itu pasti datang. Dan kiamat itu yang tahu ilmunya sudah Allah garansikan, itu hanya Allah. Mau nanti ada ilmuwan di kemudian hari bikin prediksi meteor jatuh ke bumi sekian, yang tahu ilmunya endingnya hanya Allah. Itu garansi pertama. Sehingga karena kita sudah sadar bahwa yang tahu ilmunya hanya Allah, ya sudah kita percayakan qada dan qadarnya, takdir semua pada Allah. Udah, itu sebenarnya sampai situ aja. Prinsip yang pertama kita, gitu ya. Sehingga kita nggak terlalu sibuk mikirin, waduh katanya meteor ini 2012 tuh bakal jatuh, ternyata nggak jatuh juga kan kemarin, kan filmnya aja yang rame. Ternyata ada solar ada semacamnya, pada akhirnya juga kita bertahan sekarang gitu ya. Ya kalau itu beneran terjadi ya udah itu urusan nanti, kita survivalnya kayak gimana. Kalau belum terjadi ya udah nanti aja gitu intinya. Jangan dibikin pamor dan semacamnya dengan lain-lainnya. Ada fenomena kayak pemanasan global dan semacamnya. Fokus kita itu bagaimana caranya mencegah, bukan bagaimana kita takut terhadap fenomena pemanasan global dan semacamnya. Yang pertama.
Prinsip yang kedua, bahwa ketika yaumul hisab itu tegak, maka seluruh amal akan terhenti. Ya, kita semua tahu hal ini, ya kan? Makanya fokus kita dalam prinsip yang kedua ini, gimana caranya biar kita tuh punya tabungan yang banyak sebelum keran ini tutup. Ya. Coba cari sebanyak-banyaknya investasi jangka panjang dalam bentuk tanah. Kita udah paham ilmunya bahwa ada yang namanya amal jariah. Kita paham bahwa ada amal-amal yang tidak terputus dan semacamnya, tapi kita tidak fokus ke sana, gitu ya. Coba fokus ke situ. Bangun umat agar punya investasi di sini. Kalau misalnya teman-teman nanti pengen misalnya wakaf, gitu ya, pengen zakat dan semacamnya, saya tanya deh, teman-teman latihan kaya ya di sini ya. Teman-teman misal punya uang 10M. Uang ini mau diwakafkan 10M. Mau dibangun apa 10M ini? Masjid. Madrasah. Masjid. Panti. Pondok. Panti asuhan. Oke. Kalau yang belum bisa jawab berarti belum siap kaya, makanya belum kaya sekarang. Iya dong. Kalau misalnya Allah udah kasih amanah, kita harus tahu mau di mana kan uangnya. Jangan sampai bingung kemudian malah poya-poya dan semacamnya kan kayak gitu ya. Simulasi kaya banyak yang gagal katanya. Kayak gitu. Nah mungkin jawabannya kayak tadi gitu ya, kayak bangun masjid, pesantren, kemudian sekolah, panti asuhan dan semacamnya. Pernah nggak sih kebayang wakaf itu dipakai sebagai buat bikin lembaga riset? Lembaga riset apa? Riset vaksin. Bisa loh wakaf kayak gitu. Sehingga kita di kemudian hari nggak ketergantungan dengan vaksin dari China dan semacamnya. Indonesia mandiri. Sehingga kalau ada pandemi berikutnya, yang heboh mereka konspirasi itu orang barat. Kenapa mereka heboh? Karena yang bikin vaksinnya kita. Kita sekarang harus yakin Cina dan lainnya itu konspirator global karena mereka yang bikin vaksin. Kalau kita yang bikin, saya yakin orang luar yang bilang wah ini pasti ada konspirasi dari orang Indonesia gitu, si Asep. Misalnya gitu ya. Dan kita juga bukan benar kayak gitu ya. Pasti konspirasi namanya naga dan semacam gitu ya. Gitu, bikin lembaga riset. Rumah sakit. Ya coba tuh wakaf rumah sakit. Lembaga riset. Wakaf itu misalnya jalan tol kayak gitu ya, sehingga kita tuh nggak usah bayar di jalan tol itu. Masyarakat silahkan pakai karena itu uang wakaf rumah. Membangun ekonomi. Kayak gitu loh. Tapi kita tuh tidak siap dengan hal itu gitu ya. Karena tidak tahu. Nah itu juga. Maka sekarang fokus kita agar umat itu produktif, agar kita itu bisa fokus ya geraknya ketika bicara hari akhir adalah gimana caranya biar kita ini tidak terhenti langkahnya pada hal-hal yang sifatnya sangat asumsi kayak tadi. Bahwa ini adalah adab, bahwa ini adalah konspirasi dari global dan semacamnya. Karena Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Bahkan jika kita tahu bahwa hari kiamat akan datang dan di tangan kita ini ada benih pohon, tanamlah benih itu. Ini prinsip dasar umat dalam menghadapi hari kiamat. Kita tahu besok hari kiamat, kita punya pohon yang bisa kita tanam, yang bisa tumbuh walaupun cuma berapa jam. Perintah Rasulullah apa? Tanam. Bukan karena kita tahu bahwa besok kiamat ya ngapain pohon gitu ya, ditinggalin gitu ya. Bukan karena kita tahu sebentar lagi hari akhir kemudian kita lepas semua peran-peran penting kita di lingkungan. Yang awalnya punya potensi jadi influencer dan semacamnya, ninggalin sibuk fokus ibadah dan semacamnya, salah. Gunakan justru langkah-langkah besar, peran-peran besar yang kita punya untuk hal ini. Kayak gitu. Yang penting itu di sini. Makanya sahabat-sahabat Nabi, mereka itu kurang apa coba pahamnya soal hari kiamat gitu kan. Tapi apakah kita pernah mendengar para sahabat itu sibuk pusingin hari kiamat kapan? Enggak pernah. Enggak pernah, kita yang sekarang pusing kan. Kelihatan kelasnya beda gitu kan. Kalau para sahabat tahu bahwa kiamat terbatas maka fokus amalnya gede, fokus karya-karya keumatannya besar, kita malah kebalikannya gitu ya. Jadi pesimistis sebagai umat Indonesia hancur 2030 dan semacamnya apapun itulah gitu ya. Kayak gitu. Padahal ini prinsip dasarnya sahabat-sahabat semua kayak gitu ya. Nah terus apa dong yang perlu kita lakukan nih teman-teman semua? Pada akhirnya
dunia itu akan terus berubah. Dan setiap zaman itu akan ada aja terus gitu ya fenomena-fenomena kayak gini. Dari sejak zaman Rasulullah aja, Rasul itu udah pernah menyebutkan bahwa kiamat itu sedekat ini gitu kan. Rasul itu deketin Jumaria gitu kan. Cuma jaraknya tuh sedekat itu gitu ya. Tapi ternyata sejak Rasulullah hidup sampai sekarang pun kita belum merasakan kiamat gitu ya. Karena memang konotatif maknanya Rasulullah pun tidak tahu kiamat kapan gitu kan. Maka yang perlu kita lakukan bukan di setiap zaman itu akan ada terus mungkin nanti anak keturunan teman-teman juga ada yang heboh gitu ya. Pak ini gimana ada kiamat gitu semacamnya. Nah teman-teman tahu apa yang perlu kita fokuskan ketika hal itu terjadi. Apa yang perlu kita fokuskan? Sahabat-sahabat semua. Zaman itu akan terus berubah ya. Teknologi terus berubah. Nanti tantangan zaman juga di kemudian akan berubah. Kalau tantangan zaman kakek nenek kita ada perang, pandemi gitu ya. Tantangan generasi kita adalah generasi Zoom gitu kan. Gimana caranya kuat di depan laptop berjam-jam dengerin kuliah gitu kan. Tantangan generasi berikutnya nanti adalah iklim dan semacamnya. Tantangan akan terus ada. Maka kita ini perlu tahu apa yang penting bagi kita saat ini. Karena ketika kita bicara misalnya ya, kita pengen jalan-jalan dari Bandung ke Jakarta, anggap Jakarta ini adalah hari akhir gitu ya. Kita tuh kalau misalnya tahu bahwa tujuan kita mau nggak mau bakal ke hari akhir ke Jakarta gitu ya, kita bakal nentuin rute mana yang bakal kita pilih untuk sampai menghadap Allah. Mau kita ketemu Dajjal mau enggak gitu ya, kita tuh udah punya persiapannya gitu ya. Apa yang kita siapkan? Apa yang ada dalam kontrol kita, bukan apa yang enggak dalam kontrol kita. Elit global biarin mereka sibuk mikir umat Islam ngerjain peran orang besar, kita mah ngerjain hal yang lain kayak gitu. Jangan kita sibuk mikirin mereka, itu yang justru pengen mereka bikin kita lakukan gitu ya. Itu fokus mikirin nih kita sedang punya plan besar loh sebagai orang elit global dan semacamnya. Padahal mereka belum tentu punya peran sebesar itu gitu misalnya ya. Nah makanya yang pertama kita tuh perlu pastikan ketika kita menanam pohon yang menuju hari kiamat tadi, kita punya peran di sini. Sebagai orang yang mau menanam pohon, kita tahu peran kita dalam menanam pohon itu. Apakah kita yang memberinya gitu ya? Apakah kita ini menguatkan akarnya, kita yang mengambil buahnya kemudian menyebarkannya ke sekitar kita gitu ya? Karena PR sebagai umat masih banyak. Sebelum mikirin hari akhir gitu ya, masih banyak kan? Allah sudah nyebutin dalam surat Ibrahim bahwa kalimat yang thayyibah itu kasajatin thayyibah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tu'tiku kulahat ini bidrabiha. Kalau kita itu jadi umat yang benar, kita tuh kayak pohon yang baik ini, pohon yang berkah ini. Pohon yang berkah itu akarnya menghujam ke dalam tanah yang kuat gitu ya. Batang yang kokoh, cabangnya menjulang tinggi ke langit, punya buahnya itu bisa diambil kapanpun, gitu ya, bermanfaat untuk orang lain. Nah kita itu sebagai pohon ini udah bisa belum, kayak gitu kan? Peran kita di sini seperti apa? Itu yang perlu kita pikirkan. Nah makanya pertama, kalau bicara hari akhir, muhasabah pertama kita bersama untuk mempersiapkannya adalah apakah sebenarnya sampai sekarang itu kita sudah benar-benar mencintai Allah, Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan tabi'in dan semacamnya, orang-orang soleh sekitar kita. Karena jangan-jangan bicara cinta kepada agama kita aja, kita tuh masih gimmick. Kebanyakan kebanyakan gimmicknya, kebanyakan omong doangnya kayak gitu ya. Tapi kita tidak benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah. Contohnya apa? Di sini teman-teman silakan jawab masing-masing aja. Siapa yang sudah pernah membaca seluruh kisah sirahnya Nabi Muhammad? Jawab masing-masing. Sudah pernah baca? Tanda orang yang benar-benar cinta orang lain itu kepo. Kalau teman-teman itu lagi kesem-sem sama orang lain gitu, ya pasti kepo. Keseharian dia ngapain, kesukaan dia apa gitu kan, dicari tahu. Semua manusia aja kayak gitu. Rasulullah kayak gitu kan? Udah mencoba mempelajari kisahnya? Belum. Kalau belum itu PR pertama kita habis ini. Karena jangan-jangan kita benar-benar cinta sama Rasulullah ya. Ngomongnya aja cinta Nabi tapi mempelajari kisahnya aja enggak.
Makanya kalau misalnya di umat itu terjadi keributan, kita nggak pernah bisa melihat pembelajaran dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Ribut aja umat berantem antara satu lapas dengan yang lain. Tapi kan nggak pernah gitu ya tahu bagaimana hikmah para ulama terdahulu itu melerai umat yang sedang berantem. Nggak pernah tahu. Kita tuh berantemnya tahiyat tuh gini atau gini gitu ya. Yang benar yang mana? Tahiyat beliau atau tahiyat yang benar? Yang benar mana? Dua-duanya benar. Ya nggak boleh tuh kalau kayak gini tahiyat gitu ya. Yang nggak boleh tuh kalau nggak sholat istilahnya. Tapi itu aja terus yang terjadi tengah umat gitu ya. Karena teman-teman, ketika kita melihat Islam itu sebagai fikih aja, kita lihat umat itu isinya perbedaan. Tapi kalau kita belajar dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah melerai antara Ansor dan Muhajirin, bagaimana ketika para Ansor itu berantem soal mana antara pasan perang mereka yang perlu mereka peroleh, Rasulullah melerai mereka, itu kita jadi paham tahu gitu ya. Bagaimana ternyata ukhuwah Islam itu lebih penting daripada kepentingan ormas kita, politik kita dan semacamnya. Lah kita sekarang dengan senang hati, dengan sukacita gitu ya, diubah sama orang lain biar berantem. Gitu ya. Jadi yang pertama kita coba evaluasi masing-masing. Sudah benar-benar mencintai Rasulullah dan Allah dulu, jangan dulu, gitu ya. Karena LGBT dan semacamnya, nanti ada free sex dan semacamnya, mungkin di kemudian hari akan semakin bebas, banyak gitu ya. Cinta itu hanya bisa dikalahkan dengan cinta yang lebih besar. Ya. Makanya mungkin teman-teman dulu zaman TK, zaman SD pernah ketemu teman yang dulu taklimnya rajin dan semacamnya, kok ketika besar akhirnya main cewek, bahkan ngurusin hal lain yang nggak benar kayak gitu ya. Ya karena cinta mereka dengan miras lebih besar daripada cinta mereka kepada Allah. Bisa jadi dulu tuh belajar Al-Quran itu sekadar baca tapi tidak dimaknai ke dalam hati. Mempelajari kisah Nabi Muhammad itu sekadar baca tapi tidak benar-benar dihayati begitu perjuangan Rasulullah pada kita. Bagaimana cinta beliau itu sampai ke kita sampai sekarang. Kita nggak memaknai hal itu dengan baik kan? Makanya ada orang menceritakan Rasulullah kita diam, tidak memaknainya gitu kan. Kita merasa punya asmara, bina cinta, padahal Rasulullah itu terus mencintai kita dan semacamnya kan gitu. Hal seperti itu yang bikin kita sekarang pusing gitu ya. Ya, akarnya karena memang kita benar-benar mencintai diri kita. Gimana caranya? Belajar. Cinta itu tumbuh dengan mempelajarinya. Tahu rahmatnya Allah kepada kita bagaimana. Tahu kasih sayang Allah kepada kita seperti apa. Tahu seberapa luas ampunan Allah bagi kita walaupun dosa kita sekian banyaknya dan besok kiamat kita tahu batas sekarang hapus semua dosa kita sebelumnya. Itu banyak nggak seperti itu? Kita udah nyakitin orang sepanjang waktu menjelang kita wafat, kita memohon maaf kepada orang yang kami maafin. Allah lebih pemurah, lebih pemaaf daripada itu. Coba pernah nggak kita memaknai bagaimana rahmat Allah kepada kita? Itu yang menjadi fokus kita yang bicara di akhirat. Bukan adabnya, bukan musibahnya, bukan murkanya, rahmatnya Allah ke kita lebih banyak daripada musibah kita. Kayak gitu. Itu yang pertama. Ya, coba belajar ma'rifatullah, ma'rifatul Islam. Karena jangan-jangan selama ini kita nggak kenal, cuma status aja di KTP, tapi tidak benar-benar mengenal. Makanya sholat hamba gitu kan, baca Al-Quran biasa aja, kehidupan rasanya kering gitu ya, ini yang kurang. Yang kedua, milikilah rencana kontribusi unggulan untuk umat, karena ini proposal kita menuju hari akhir. Teman-teman pilih masuk surga lewat jalur sholat silahkan, itu hal yang sangat bagus. Pertanyaannya, apakah para sahabat mengetahui bahwa sholat yang agama dan semacamnya, kemudian para sahabat berhenti sholat aja, mempersiapkan hari akhir mereka, mempersiapkan wafatnya mereka? Mereka punya kontribusi unggulan untuk Nabi Muhammad. Ada yang misalnya menjadi brand ambassador Islam, namanya Mus'ab bin Umair, orangnya ganteng, wangi, gitu kan? Kalau jalannya itu elegan, itu Mus'ab bin Umair. Apa kontribusi unggulan beliau? Jadi brand ambassador Islam ke Yathrib itu yang beliau lakukan. Orang-orang
Madinah jadi muslim semuanya bareng gitu kan ya, kerjasama antara Mus'ab bin Umair sama Abdullah bin Ubay Maktum. Ada Utsman bin Affan, apa kontribusi unggulannya? Hartawan, entrepreneur. Ada Khalid bin Walid, panglima perang, komandan TNI gitu kan. Kayak gitu. Pertanyaannya, apa rencana kontribusi unggulan kita untuk umat? Itu pengen kerjain apa? Pengen menyatukan umat, kontribusi unggulannya sangat bagus. Karena sekarang kita terlalu banyak orang-orang yang memperuncing umat gitu ya. Mereka jadi palu seolah-olah semua umat itu aku gitu ya, dipaluin semua gitu ya. Ayo kita rangkul umat semuanya. Cebong kampret lupakan hal itu. Ya Allah, saya kira-kira kepala biar umat kok di apa namanya kecanduan kayak gitu buat politik, padahal orang yang duduk di kursi itu belum mikirin kita. Tapi kita ngebela mereka sebegitu hebohnya gitu ya. Mereka udah jadi pejabat lupa kadangnya. Ya gitu contohnya ya. Kontribusi unggulan kita apa? Yang mau masuk politik silahkan warnai politik Indonesia dan politik yang rahmatul alamin itu kayak gimana sih? Coba. Pernah gak sih teman-teman ngebayangin konsep Islam serta tekstil? Ada tekstil ya? Gimana tuh? Konsep Islam serta tekstil? Coba banget bikin risetnya dan semacamnya. Tekstil ala Islam itu kayak gimana? Oh misalnya eco-friendly kah? Kayak gitu ya? Yang misalnya bagaimana silahkan cari tahu. Karena banyak permata dalam Islam itu yang menunggu teman-teman gali serius. Pernah dengar nggak Islam membahas soal konservasi air? Bahwa air itu harus hemat. Pernah dengar nggak hadisnya? Yang pernah dengar hadisnya kayak gimana begini? Ada yang pernah dengar? Pernah. Gak pernah ya? Jadi intinya mah hemat air itu dalam berwudu meskipun kalian wudu di sungai gitu. Betul sekali. Kalau orang yang mempelajari Islam dengan benar dan menjadi ilmuwan, menjadi politisi dan semacamnya akan menggali apa value Islam yang bisa ditarik ke masyarakat. Contohnya kayak tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berwudu di samping Rasulullah. Saat kebetulan berwudunya agak banyak airnya. Mungkin kalau zaman sekarang kayak anak-anak membuka keran yang dibakar gitu istilahnya gitu. Agak banyak aja dikit ya. Sama Rasulullah juga tuh. Ya Sa'ad berwudulah secukupnya. Bertanya, ya Rasulullah, walaupun air di samping saya banyak, ya bahkan walaupun engkau berada di samping sungai yang mengalir atau dalam riwayat yang lainnya ya, gunakan air secukupnya. Ini dalil seputar konservasi air. Kenapa bisa jadi dalil konservasi air? Karena bayangkan, buat ibadah yang menentukan surga nerakanya aja kita diminta hemat air. Apalagi buat apa misalnya, buat cuci baju gitu misalnya, harus juga termasuk yang penting ya. Buat misalnya mandi lagi biar kebiur gitu ya, satu bak habis semuanya. Kayak gitu ya. Kemudian sekarang orang-orang yang banyak ngomongin seputar ekosistem itu bukan orang muslim. Padahal value-nya ada dalam Islam. Ada yang pernah dengar Islam ngebahas seputar infrastruktur? Ada hadisnya loh. Asar. Musnad Imam Ahmad. Ada yang pernah dengar? Ada. Bunyinya simpel. Setiap bangunan itu mencelakakan pemiliknya, kecuali dua. Dan riwayat yang satu disebutkan kecuali masjid, dan riwayat yang lain kecuali bangunan yang bermanfaat. Kalau teman-teman yang nanti pemerintahan pengen mengaksesi anggaran dan semacamnya, ingat hadis ini, jadi ingat gitu ya, bahwa bangunan itu akan mencelakakan negara kecuali bangunan yang bermanfaat. Akhirnya nggak bangun monumennya nggak perlu, nggak bangun bangunan yang investasinya nggak jelas dan semacamnya kayak gitu. Itulah tugas kita, kontribusi kita tuh kayak gitu yang nyata. Bagaimana membawa value Islam yang masih banyak, karena kami tahunya fikih doang kan, nggak tahu hal-hal kayak tadi. Politik Islam kayak gimana? Tahunya khalifah doang, padahal lebih detail lagi dari itu sebenarnya. Value-nya. Ekonomi Islam tahunya apa? Yang penting bebas riba, pakai dinar dirham. Enggak. Lebih dari itu, coba kaji dan bawa itu ke masyarakat. Dengan seperti itulah rahmat itu tercapai. Dan yang terakhir, coba teman-teman gali sebagai manusia, value hidup kita itu apa yang kita cari dalam hidup.
Karena dengan ini teman-teman di kemudian hari gak bakalan tersesat. Karena skill yang teman-teman kuasai sekarang, ilmu yang teman-teman kuasai sekarang bisa jadi 20 tahun lagi udah gak relevan, udah jadi butuhkan. Baru kemarin, gitu kan, ada AI buat bikin gambar. Saya nggak bisa bikin gambar Naruto, dibikinin bisa, gitu kan. Saya nggak bisa gambar apa, dibikinin bisa. Dan baru kemarin juga ada penulis AI, gitu kan. Teman-teman nggak bisa bikin naskah pidato, dibikinin sama AI bisa. Terus gimana caranya kita itu survive di kemudian hari, walaupun zaman semakin aneh? Temukan value hidup yang penting bagi masing-masing. Contohnya kayak gini. IPK 4 penting nggak? IPK 4 penting nggak? IPK 4 penting nggak? Bisa. Saya walaupun ke IPK-nya 4, saya tetap mengakui bahwa IPK 4 penting. Karena dengan IPK 4 teman-teman bisa dapat beasiswa, bisa masuk kerja dengan lebih mudah, bisa nanti bersaing dengan orang lain dengan lebih mudah, gitu kan? Ilmunya lebih nangkep dan semacamnya. Kayak raya penting nggak? Penting misalnya. Body gece penting nggak? Penting misalnya. Tapi kalau apa yang teman-teman kejar dalam hidup adalah hal yang di atas, teman-teman gak bakal survive. Karena semua yang di atas ini volatile, gampang hilang. Semua yang terukur gampang pergi. Teman-teman gali value yang teman-teman cari itu apa? Selanjutnya. Apa yang lebih penting daripada IPK 4, teman-teman? Cerdas. Yang bikin kita itu bisa mengejar IPK 4. Cerdas, lagi tadi. Apa yang lebih penting dari IPK 4? Kita belajar menggali value hidup. Bingung. Ilmu. Kalau yang kita cari ilmu mau dari IPK 4 atau enggak, insya Allah kita akan terus sendiri belajar, gitu kan? Kalau yang kita cari adalah kayanya doang, kalau besok miskin, gitu ya, kita nggak punya skillnya buat nyari duit. Kalau yang kita cari adalah kemampuan menghasilkan uangnya. Ini yang bikin Umar itu nggak ragu wakaf sekarang semua hartanya. Karena pada bisa cari duit, gitu kan? Kalau yang dicari motivasinya doang, gitu ya. Kalau ternyata gaya kita emang kurus krempeng, gitu ya. Mau gimana begitu gak bakal pernah kayak apa namanya ada ternyata masih bisa kita gali lagi lebih dasar daripada ini. Contohnya kayak gini, udah bisa. Kalau yang kita maknai dalam hidup yang bagi kita penting dalam hidup adalah menjaga agar kita menjadi pribadi yang terus haus akan ilmu, gitu kan ya, punya rasa penasaran yang banyak, punya kemampuan tadabbur yang tinggi, itu bakalan lebih besar lagi manfaatnya daripada sekedar menjaga IPK 4 atau sekedar dapat ilmu aja. Dikejar itu kebermanfaatannya, misalnya kalau uang yang dikejar itu adalah gimana caranya kita tuh punya determinasi tinggi, gitu ya, bisa bertahan ketika kita itu berhadapan dengan sesuatu. Kan yang bikin orang bodybuilder itu keren itu mereka bisa istiqomah olahraga setiap hari, itu yang keren sebetulnya. Di sini ada yang rutin olahraga setiap hari, lari gitu, ada? Nah, kan itu contohnya ya. Masih berat ya, kan susahnya kan rutin setiap hari gitu ya. Oh, ada ya, masalah. Jadi determination ya, gimana kita punya apa namanya disiplin yang tinggi. Kayak militer, kayak apa? Kayak militer. Nah ini yang perlu kita amankan dalam hidup. Mengamankan bagaimana mahabbah kita, evaluasi lagi, jangan-jangan selama ini ya kita berislam begitu aja, makanya kita nggak pernah mendapatkan pemaknaan atau rasa manis yang lebih dari posisi kita sekarang. Yang kedua, kita coba gali apa yang pengen saya kontribusikan untuk umat. Kita tahu di kemudian hari kita bakal masuk hari akhir, ada akhir zaman dan semacamnya. Terus kita mau ngapain? Dengan langkah masing-masing itu mau ngapain? Kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, kita miliki value dalam hidup yang mengajak kita itu on track, mengejar ya, benar ya, kayak gitu ya. Ya, jadi teman-teman ya, karena hampir jam 3 juga di sini, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Saya pengen ngajak teman-teman semua dapat bakalan jaya berikutnya. Silakan teman-teman buka lagi nih bit.ly/materi asa, mau dicek sekarang, mau nanti juga boleh. Pilih materinya dakwah, silakan kasih nilai materi hari ini. Ya, kasih nilai materi hari ini. Bagus kan?
bikin ngantuk gitu ya, ngebosenin gitu ya. Silakan catat ya gitu ya. Nanti biar bisa saya perbaiki dan di kemudian hari kalau ada orang lain dapat materi yang sama, mereka bisa dapat yang lebih baik dari yang sekarang. Oke, silakan dibuka. Mau dikerjain sekarang, mau bebas kapan boleh, kayak gitu ya. Yang intinya menghadapi akhir ini pasti datang ke kita, maka fokus kita itu bukan pada hal yang kita nggak tahu ilmu kita di sana seperti apa, dan bisa memastikan hal itu apakah ada apakah musibah dan semacamnya. Kita fokuskan ke 3 hal tadi: mengevaluasi iman kita sebagai umat, mengevaluasi gerak kita sebagai pemuda, dan mengevaluasi apa yang penting dalam hidup kita sebagai manusia. Jadi mungkin atau berpisah dan kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tes. Cek. Wih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Asa yang telah menyampaikan materinya yang Masya Allah sangat amat luar biasa, Kang Syahrul. Gimana San? Tadi yang disampaikan sama Kang Asa, semoga ini bisa diamalin sama teman-teman semua. Semoga bisa nyampe gitu apa yang di judul menjadi iman kalian itu terupgrade. Amin ya Allah. Amin. Semoga pulang dari kajian ini kita bisa melaksanakan hal-hal yang emang seharusnya kita lakukan gitu. Betul. Yang tadi seperti yang diingatkan sama Kang Asa gitu. Kalau misalnya ada kelihatan kebesaran-kebesaran Allah yang kita tuh bikin kita parno, Masya Allah, bentar lagi hari kiamat. Itu jadi bukan apa lagi ya, bikin kita parno, tapi lebih kepada apa San? Lebih kepada apa ya? Setidaknya itu menjadi apa ya? Apa ya? Pokoknya membuat teman-teman menjadi ingat lagi kepada Allah, tetapi tidak membuat teman-teman menjadi kontra yang berlebih. Kontra apa tadi? Kontraproduktif. Ya, kontraproduktif. Jadi tetap teman-teman jadi tetap produktif meskipun ya kita juga dan jangan terfokus pada konspirasinya ya. Iya benar. Jangan fokus kepada Yahudi, Illuminati, Wahyudi. Oh iya Wahyudi, Asep. Ya udah, biar waktunya tidak mepet-mepet, Kang Syahrul, barangkali di antara teman-teman semua ada yang ingin bertanya kepada Kang Asa, saya persilahkan. Bagi teman-teman Ikhwan, mangga boleh mengacungkan tangan. Bagi teman-teman Akhwat juga mangga. Kalau misal teman-teman Akhwat gak mau mengacungkan tangan, boleh ditulis. Atau mau langsung juga gak apa-apa. Yuk, yang mau bertanya, oke, pakai mic aja ya, boleh. Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Sorry. Saya kan beberapa waktu kemarin kan hype banget sama yang namanya Piala Dunia. Apalagi kan di daerah Arab gitu kan, Qatar. Nah, ada satu hal yang menarik banget waktu itu di pecinta Piala Dunia itu kan khususnya di Indonesia atau umat Muslim, karena Maroko nyampe semifinal gitu. Nah itu kan pembahasan utamanya karena beberapa orang Maroko atau pemain Maroko itu dekat sama ibu gitu kan. Nah pembahasan mereka itu khususnya di Indonesia, saya nggak tahu ya di yang lain tuh gimana. Penggemar Piala Dunia di Indonesia tuh kayak mengagung-agungkan doa ibu, nyampe kayak Maroko itu bisa mengalahkan unggulan-unggulan yang lain gitu kan. Tapi kenyataannya gitu, pada akhirnya gak nyampe final. Bahkan pas waktu semifinal juga malah kalah gitu kan. Nah dari situ kayak ada yang iya malah kayak diserang balik gitu. Mana yang namanya doa ibu, kayak gitu-gitu lah ya kan. Kayak dari situ malah umat Islam tuh yang bikin tadi gitu, kayak kita tuh parno, terus malah kontraproduktif. Bahkan ini soal intinya yang saya bahas itu tentang doa ya. Kalau yang saya bahas yang sekarang itu ya karena Piala Dunia beberapa tahun lalu juga sempat panas gitu kan. Ya itu isi politik lah. Mungkin beberapa yang ngikutin politik juga tahu. Tapi yang deket-deket aja itu Piala Dunia baru-baru beberapa hari yang lalu kayak gitu. Kenyataan di kolom komentar atau pembahasan penggemar Piala Dunia itu kayak gitu. Nah yang saya pengen tanya itu dan mungkin hal yang dilakukan ketika memang ada hal-hal kayak gitu,
apa sih yang kita lakukan gitu. Soalnya kayak umat Islam tuh disitu langsung tersudutkan, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, langsung kayak ya udah gitu. Kenyataannya memang kayak gini, malah kayak beberapa yang percaya kayak sama aja lah. Doa, bahkan ada yang bilang kayak doa itu nggak penting gitu. Itu penting. Pertanyaan bagus banget. Ya, barakallahu fiik. Nah, inilah salah satu alasan kenapa kita sebagai umat itu perlu fokus pada hal yang penting, gitu ya. Perlu fokus pada hal yang jelas. Karena gini teman-teman. Saya baru sadar ya segitiga semua ya, wah ini juga. Ya, jadi bagaimana jadi tadi? Ya, jadi kita harus fokus pada hal yang benar gitu teman-teman. Jadi Islam ini uniknya, pun misalnya dalam Islam kita diajarkan untuk misalnya merutinkan sholat, merutinkan apa yang semacam yang lainnya gitu ya, karena punya keutamaan seperti misalnya menambah rezeki dan semacamnya. Tapi Islam itu bukan agama yang klinik, nangkep ya? Bukan agama klinik. Islam itu agama yang sangat rasional sebenarnya. Gimana rasionalnya? Karena sunnah itu dalam hidup dunia itu pasti berlaku baik ke non-muslim maupun ke muslim. Kalau kita bersungguh-sungguh kita mendapatkannya, kalau non-muslim bersungguh-sungguh juga mereka mendapatkannya. Makanya kalau kita bicara terkait ikhtiar duniawi, ikhtiar duniawi itu harus berbarengan antara iman dengan aktivitas nyata di lapangan. Kita nggak bisa misalnya hanya rutin sholawat aja, kemudian berdoa ya Allah semoga IPK saya 4 tapi nggak belajar, nggak bisa, gitu kan? Kita nggak bisa menjadi piala dunia kalau misalnya kalau di Afrika ini yang jadi masalah utama adalah korupsinya. Di federasi kayak sepak bola aja ya, yang jadi masalah kan korupsinya. Makanya orang kayak Mbappe akhirnya nggak berliga di Afrika karena kalau mau berliga di timnas Afrika bayar sekian juta dolar, iya, ada reportnya, saya dibikin bola, kayak gitu. Ya kalau misalnya kita aja sebagai umat korupsi dan semacamnya, ya gimana mau ngejar kualitas kayak Prancis atau kayak Argentina, kayak gitu. Makanya ini harus barengan dan jangan sampai hal yang tidak seharusnya malah menjadi fokus, gitu ya, kayak tadi doa ibu dan semacamnya itu adalah bonus. Kita sama-sama meyakini bahwa doa itu punya power dan kita mungkin termasuk yang pernah merasakannya. Saya juga punya pengalaman yang unik setelah doa, kayak gitu ya. Tapi itu bukan menjadi tempat kita bergantung. Kebayangkan Nabi Musa itu memukul tongkatnya dulu, Allah bukakan jalan. Bukan misalnya hanya berdoa diam aja gitu ya, dikejar Fir'aun diam aja, enggak. Dia berikhtiar. Allah minta ketukan tongkat mau di tangan gitu ya, dilakukan, enggak bertanya-tanya misalnya ngapain di tongkatnya dipukul gitu ya, ngapain tongkat dilempar. Nabi Musa itu enggak tahu bahwa tongkat dilempar bakal jadi bulan, bahwa tongkat dipukul bakal membelah lautan. Dia berikhtiar dengan apa yang dia bisa saat itu, dengan apa yang Allah perintahkan. Nabi Muhammad di perang Badar aja sempat khawatir kan? Ya Allah, kalau misalnya engkau tidak menangkan umatmu hari ini, tidak akan lagi ada yang bisa menembakmu setelah ini, kan kayak gitu kan? Itu dilakukan setelah beliau berikhtiar, mengumpulin pasukan, briefing, bikin perlengkapan, bukan berserah diri pokoknya kami diserang gitu istilahnya kan? Gitu loh. Kita tuh sebagai umat perlu langkah yang rasional untuk menjuarakan umat. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya keinginan tertentu, misalnya disolawati silakan, gitu ya. Didoakan silakan, lakukannya rajin silakan, tapi ikhtiar dunianya jangan lupa. Karena kalau misalnya ikhtiar duniawinya nggak ada, ya kejadiannya kayak tadi. Karena semua itu ada sunatullahnya, nggak tiba-tiba rezeki nongkrong. Kalaupun ada, ya kasus tertentu aja. Bukan? Akhirnya nanti ketika kalah yang disalahin dua ibunya, bukan yang dievaluasi adalah pelatihannya gitu kan. Ketika ada masalah tertentu yang disalahin umatnya, gitu kan, bukan kebijakannya, bukan apa kayak gitu kan. Misalnya ya di Arab Saudi aja bencana kok banjir dan semacamnya, apakah kemudian tadinya orang-orang Arab Saudi semuanya maksiat luar biasa? Enggak juga gitu istilahnya. Baru kemarin kan ada banjir besar gitu kan, misalnya.
Ya Ka'bah juga pernah kebanjiran besar kan, bukan berarti umat di Ka'bah itu berdosa dan semacamnya gitu kan. Ya bencana mah emang sunatullah ada aja gitu kan, istilahnya gitu. Jadi jangan sampai kita itu salah fokus gitu ya. Sunatullah pasti jalan, makanya kita ikhtiarkan dengan yang seharusnya bisa kita ikhtiarkan. Kayak gitu. Soal doa dan semacamnya itu adalah kekuatan tambahan, bukan apa namanya senjata, satu-satunya senjata kita. Jadi mungkin ya, semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan atau udah mau asar? Sepertinya break asar dulu kan. Mungkin nanti dilanjut lagi setelah asar ya kan. Oke, untuk teman-teman Ahmad juga mungkin yang nanti mau bertanya setelah asar kita kasih kesempatan. Dan jangan lupa juga jangan langsung pulang ya teman-teman, karena bakal ada beberapa door prize untuk teman-teman. Iya benar, bagi yang penanya door prize-nya nanti ditentuin sama panitianya, gimana panitianya ya. Jadi untuk sekarang mungkin teman-teman boleh mengambil wudhunya untuk persiapan sholat asar. Kita